Kalau saya kemudian agak lebih condong membela teman-teman non-muslim atau minoritas lain, yang memang sudah seharusnya saya yang Islam kok, saya yang mayoritas. Tapi dia menjadi salah ketika keyakinan orang lain pasti salah. Kenapa kamu membunuh? Karena dia mengaku sebagai amirul musyrikin. Tidak mengaku sebagai amirul mukminin, berarti dia amirul musyrikin. Jika dia bergantung kepada satu akar, pada satu akar vertikal, maka ketika orang ini tumbang, ini kekuatan organisasinya sudah hilang. Kita lahir itu nggak pernah diberi pilihan, tidak ada opsinya. Sama dengan gay, lesbian dan sebagainya, dia terposisi takdirnya di situ. Ya memang begini, saya tadi dapat pertanyaan yang sangat serius menurut saya, karena ini seorang ulama yang bertanya di Madura tadi, mengapa Anda itu kok sepertinya lebih toleran kepada orang non muslim tapi tidak toleran terhadap orang muslim? Saya terus terang menjawab ini, ya menurut saya mudah saja. Satu hal adalah kita mayoritas, jelas mayoritasnya jelas. Ketika mayoritas ini tidak berimbang, kita ini kan tidak berimbang ini sebenarnya secara statistik, 75-25 lah taruh, ini kan nggak berimbang. Minoritasnya nggak mungkin berkutik di situ. Islam di negara lain yang posisinya sama seperti orang Kristen di sini, sama nggak berkutik juga, ditindas pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya kemudian agak lebih condong membela teman-teman non muslim atau minoritas lain, yang memang sudah seharusnya saya yang Islam kok, saya yang mayoritas. Dan yang kedua adalah harus dibedakan antara irisan ritual dengan irisan kultural. Mengapa saya menghalalkan ucapan selamat Natal seperti halnya Habib Ali Al-Jufri? Karena ini kultural, budaya, bukan ritual. Ritualnya itu kalau saya ikut misa di gereja, itu ritual. Itu baru saya dianggap murtad. Kalau ini kan kultural, ini budaya, nggak bisa. Orang-orang ulama-ulama yang menghalalkan ucapan Natal sama, ini untuk harmonisasi kehidupan sosial, sama semua alasannya. Kalau orang menganggap kemudian ucapan Natal yang sebenarnya kultural ini lalu dimurtadkan, berapa banyak orang yang sudah menjadi murtad untuk hal-hal yang tidak terasa, untuk hal-hal yang tidak terasa loh. Betul. Kalau ucapan Natal memang mungkin terasa karena itu diniatkan, diucapkan dan sebagainya. Untuk hal-hal yang lain, kan kita juga banyak, kalau kita terlalu rigid dalam hal ini, banyak kita. Ini kita ada di ruangan hotel, ini ada cemara. Saya dari tadi memandang cemara itu, murtad apa enggak saya? Murtad. Tapi ini kan kalau memang ini bukan dianggap ritual, ya murtad saya. Tapi ini kan kultural, ini budaya. Kalau saya ikut misa di gereja, nah itu baru ritual. Itu namanya akidah kita yang dikorbankan. Kalau masuk kayak Gus Dur, kan bukan ritual, Mas. Oh, gitu, kalau ya? masuk kan nggak apa-apa, Mas. Itu tukang catnya gereja kan muslim, Mas. Ya. Kalau kita gereja-gereja di Eropa juga kita jalan-jalan melihat gereja yang tua-tua itu, ya kita masuk. Dan itu tidak Masuk di Notre Dame segala macam itu. Ikut berdoa nggak bisa. ya. Sama boleh, kalau cuma masuk boleh. Sama. Jadi nggak ada artinya, bukan ritual di situ, Mas. Nah, inilah kemudian Mas Trio yang kemudian disalahartikan di situ. Nah, hal-hal seperti ini harus kita suarakan. Kita harus cerdaskan masyarakat kita. Bukan hanya dicerdaskan dalam soal ini. Karena begini, sekarang itu banyak orang yang merasa sudah hijrah, dia sudah merasa bertobat karena dosanya sudah banyak. Lalu setelah dia bertobat dan berhijrah, dia sibuk menghitung dosa orang lain. Dia sibuk mengkafirkan orang lain. Jadi saya setuju dengan Bang siapa? Kemarin pengacara yang disuruh jadi pengacara Habib Rizik. Otman Paris. Bukan satu lagi. Yusril Isa. Bang Yusril bilang orang Islam ini di sini sudah minoritas karena sudah dikafirkan semua. Nah, ini sama kayak gitu. Intoleransi itu bukan hanya persoalan yang sangat remeh-temeh. Ketika kita menyerang orang Kristen misalnya, dengan ajaran-ajaran orang Kristen diserang, sama seperti Habib Rizik ngatakan, bidannya di mana? Dia nggak tahu itu sebenarnya melawan Al-Quran. Melawan, saya pastikan melawan Al-Quran. Dengan menghina ajaran agama Kristen, itu sama artinya dia menghina sesembahan orang lain. Ayatnya jelas itu dalam Al-Quran. Jangan
jangan hina sesembahan orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain jangan menghina sesembahan kamu. Jangan menghina Tuhan kamu tanpa ilmu pengetahuan. Al-Quran jelas dilarang. Rizik melakukan itu. Kalau kita berbicara tentang keyakinan, keyakinan apapun yang diyakini oleh setiap manusia itu pasti paling benar. Pasti, Mas. Keyakinan sampean pasti dianggap paling benar menurut sampean. Keyakinan saya juga demikian. Keyakinan Mas Trio, Mbak Nita, dan yang lain semua sama. Tapi dia menjadi salah ketika keyakinan orang lain pasti salah. Itu di situ kuncinya. Semua orang ini pasti merasa benar semua. Tapi ketika saya menganggap bahwa keyakinan orang lain ini pasti salah, inilah yang dimaksud dengan radikal. Ekstrimnya di mana? Ketika saya sudah mulai mengganggu dia, mengganggu orang yang seperti berkeyakinan seperti Mas Dion. Mas Dion ini berbeda dengan saya anggap dia paling salah, itu sudah radikal. Ketika saya mengganggu Mas Dion, kamu akan masuk neraka, ini sudah ekstrim. Orang-orang sejenis Mas Dion ini, lalu saya bom dia, itulah teror di situ. Tahapannya seperti itu. Tapi kan menurut rakyat sekarang ini kan media itu kan adalah Tuhannya gitu Mas ya, yang paling benar. Kadang melihat kita ini yang merasa menjudge FPI itu seperti apa gitu. Iya. Kesannya tidak ada keadilan gitu bagi FPI. Nah, gimana supaya kita ini bukan hanya untuk kita yang sudah ngerti, bagi rakyat-rakyat yang belum paham itu Mas. Iya. Apalagi dunia media sekarang itu kan yang bisa yang ditelan mentah-mentah itu loh, jadi kita bisa menerangkan. Memang repot, Mas, kita punya akar historis tentang itu. Punya akar historis. Kelompok Khawarij itu membunuh Sayyidina Ali sampai sekarang itu merasa benar. Meskipun si pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi itu sudah ditangkap dan mengakui bahwa dia yang membunuh. Saksinya banyak. Valid, sangat valid. Kalau zaman sekarang ini sudah ada Komnas HAM, zaman dulu itu ada Komnas HAM, ada pengadilan seperti sekarang ini, ada Justice Court segala macam ini, itu sudah lengkap sebenarnya. Abdurrahman bin Muljam mengakui. Kenapa kamu membunuh? Karena dia mengaku sebagai Amirul Musyrikin. Tidak mengaku sebagai Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Musyrikin. Itu jawabannya. Tapi apa? Dia tahu pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam adalah bagian dari mereka. Tapi sampai sekarang itu merasa benar mereka. Konsep-konsep kebenaran dan salah itu adalah ketika dia bergantung kepada satu kepentingan, apalagi beririsan bersinggungan dengan kepentingan politik, maka teori relativitasnya akan menjadi sangat besar. Sampai sekarang itu terjadi. Makanya kan FPI saya lihat dia selain diperkuat dengan media, sekarang Komnas HAM kan ada di belakangnya dia nih. Belum tentu. Kan? Belum tentu. Cuman kan rakyat ini yang masih mengambang. Iya. Pastinya kan ada tolak ukur bagi rakyat ini melihat Komnas aja menilai FPI itu benar. Kenapa harus kita sebagai rakyat harus menilai FPI itu salah kan gitu? Komnas HAM itu kita merasa memang seolah-olah berada di pihak mereka. Karena apa? Keluarga korbannya datang ke sana, Munarman datang ke sana, karangan bunga dari sana menghiasi mereka. Satu hal, mereka itu sebenarnya mau nyari senderan sebenarnya. Ketika banyak tokoh-tokoh, baginda-bagindanya sudah bergelimpangan, dia mencari jalur normatif sebagai senderan. Salah satunya Komnas HAM yang bisa diharap. Bayangkan kalau ternyata setelah gelar konvensi, gelar perkara misalnya, Komnas HAM menyatakan objektivitasnya, Komnas HAM juga akhirnya akan dimusuhi. Ini gestur Khawarij dari dulu begini, Mas. Coba Komnas HAM mengumumkan bahwa ternyata polisi itu ada benarnya di sini. Dia berusaha objektif misalnya. Polisi itu benarnya di sini, salahnya di sini. FPI itu salahnya di sini, benarnya di sini. Itu tetap salah buat mereka. Mereka itu hanya mendukung dan dia itu hanya mau takluk kepada siapapun yang mau mengakuin bahwa dia itu paling benar. Dari dulu itu Khawarij seperti itu. Dari sejak zaman pembunuhan Sayyidina Utsman sampai perang Jamal, perang Siffin. Kalau di Islam ya, perang Jamal, perang Siffin. Ini saya mengutip sejarah-sejarah Islam karena FPI ini mengaku paling Islam. Jadi sejak mulai pembunuhan Sayyidina Utsman, perang Jamal, perang Siffin, pembunuhan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, itu semua itu terjadi seperti itu. Mereka ini sebenarnya secara ini sudah tersudut sebenarnya.
secara politis sudah tersudut. Setiap satu kekuatan organisasi, ketika dia bergantung kepada satu akar, pada satu akar vertikal, maka ketika orang ini tumbang, ini kekuatan organisasinya sudah hilang. Banyak itu contohnya. Contohnya banyak, mulai dari Nazi, fasisme, Mussolini, semua seperti itu. Ketika dia centralize, dia terpusat kepada satu orang, dan ketika orang ini sudah berhasil diamankan dan tumbang, selesai juga. Akhirnya dia menjadi liar. Mas, intoleransi ini kan yang saat ini sangat booming adalah booming tentang agama ya, FPI dan sebagainya. Tapi intoleransi kan bentuknya banyak. Kesulitan mendirikan gereja, kelompok minoritas LGBT segala macam. Nah, Mas Islam melihat kayak minoritas lain itu bagaimana menanggapinya tentang kelompok LGBT yang juga sering mendapat bentuk-bentuk intoleransi? Kelompok LGBT. Ya. Saya terus terang begini, kalau kita berhadapan dengan LGBT ini, saya terus terang begini. Salah satu saudara saya, sepupu saya itu salah satu pendukung kasarnya LGBT. Dia menghalalkan pernikahan sejenis. Salah satu saudara saya, dan saya selalu berdebat dan bertentangan soal itu. Artinya begini, ini adalah hukum-hukum alam sebenarnya, tidak perlu ke agama. Kalau agama jelas, ya, apalagi Islam ya, melarang itu. Tapi ini kan hukum alam. Kalau sampai pernikahan sejenis ini dilegalize, dihalalkan, ini kan pada akhirnya ini berhubungan dengan kelanjutan peradaban manusia. Ini jelas sih. Kita ini semua adalah breeder. Kita ini adalah kasarnya ya. Ini kalau bahasanya George Orwell itu, Animal Farm itu, bahwa kita ini semua adalah hewan ternak. Ini semua hewan ternak. Kita nikah untuk apa? Ya kita punya nafsu terhadap lawan jenis. Setelah itu apa? Kita ingin melakukan hubungan seksual. Setelah itu apa? Kita ingin berketurunan. Kita semua ini adalah hewan ternak, kata George Orwell. Nah, ini sama konsepnya seperti itu. Makanya saya bertentangan terus dengan saudara saya ini soal itu. Kalau kita disuruh menghargai hak perbedaan orang, harus. Artinya kalau mereka nggak dilegalkan ya sama negara pernikahan. Kalaupun tidak dilegalkan pernikahannya, adalah lesbi. Ya, kita hargai posisi dia sebagai itu. Tidak boleh kita kemudian melakukan agresi-agresi, melakukan persekusi segala macam. Karena apa? Ini mohon maaf, ini kan persoalan manusia. Dia juga mungkin tidak mau seperti itu. Sama, Mas. Kita semua, saya Islam. Saya lahir dari orang tua yang beragama Islam. Kalau saya lahirnya itu di Amazon, saya nyembah pohon saya. Sampean trio Marpaung, lahir dari orang tua Batak, Kristen. Jadi Kristen sampean. Ya. Kalau sampean lahir di Yaman, Hadramut, Habaib sampean. Nggak punya pilihan sebab ketika kita lahir ya. Kita lahir itu nggak pernah diberi pilihan, tidak ada opsinya. Sama dengan gay, lesbian dan sebagainya. Dia terposisi takdirnya di situ. Mereka juga tidak merasa enak di situ dengan menjadi minoritas kuadrat sampai sekian. Ini kan udah super minoritas ini. Udah dengan irisan agama minoritas, ini soal gender minoritas, ini soal orientasi seksual juga minoritas. Ini minoritas berkali-kali. Siapa yang mau? Betul. Kalau dia bisa disembuhkan, dia mau disembuhkan. Tapi kan ada sesuatu takdir yang tidak bisa ditolak. Ada path of destiny yang tidak bisa ditolak sama sekali. Akhirnya dia pasrah begitu saja. Ini orang harus kita hargai hak-haknya. Kecuali kalau memang kita mau menolak pernikahan sejenis dengan banyak pertimbangan, ya kita nolak aja. Saya juga menolak. Tapi untuk menghargai hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk beraktivitas, hak untuk memperoleh ruang-ruang, suara-suara, itu harus kita hargai. Viewers, saksikan terus video di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.